Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai listrik arus searah. Ini soalnya, perhatikan rangkaian majemuk yang terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Bila saklar S ditutup, berapakah beda potensial antara titik A dan B? Jadi saklar S-nya ini adalah ditutup, jadi seperti ini bentuknya. Di sini yang diketahuinya adalah ini adalah GGL1, yaitu epsilon 1 sama dengan 12 volt. Jadi E ini kita anggap epsilon. Kemudian ini karena di sini S1 berarti di sini adalah hambatan satunya. Jadi di sini adalah R1-nya yaitu sama dengan 4 ohm. Kemudian ini adalah epsilon 2-nya. Jadi di sini adalah epsilon 2 yaitu sama dengan 6 volt. Kemudian di sini tidak ada hambatan yang kedua. Kemudian ini karena di sini ada garis, berarti di sini adalah hambatan 3-nya. Jadi di sini adalah R3-nya yaitu sama dengan 2 ohm. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah beda potensial antara titik A dan B. Jadi antara titik A dan B ini kita cari beda potensialnya. Jadi beda potensial ini adalah V. Jadi V AB sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari VAB ini, jadi VAB sama dengan ini memakai rumus hukum Kirchhoff 2. Jadi di sini adalah sigma GGL kemudian ditambah dengan sigma IR. Jadi untuk mencari beda potensialnya adalah menggunakan rumus ini. Di sini kita cari arusnya terlebih dahulu. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini karena di sini adalah sigma IR, berarti ini I-nya. Jadi kita anggap di sini ini untuk mencari arus, tentukan arah arusnya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan sembarang arah arusnya. Jadi dimisalkan arah arus yang pertama ini adalah I1-nya. Kemudian arah arus yang kedua ini adalah I2-nya. Jadi I2-nya ini titik percabangannya. Jadi I1 dan I2 ini adalah arusnya yang masuk ke titik percabangan. Kemudian ini adalah I3-nya. Jadi di sini ini arah arusnya kita tentukan sembarang. Jadi dimisalkan seperti ini. Kemudian kita tentukan arah loop-nya. Jadi di sini loop yang satu, ini loop yang pertama, kita tentukan arahnya seperti ini supaya searah dengan arah arus. Kemudian arah loop keduanya ini kita tentukan seperti ini. Jadi sesuai dengan arah arusnya. Jadi seperti ini loop 2-nya. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu hukum 1 Kirchhoff-nya. Hukum 1 Kirchhoff ini adalah jumlah arus yang masuk. Arus yang masuk ini I1 dan I2. Berarti di sini adalah I1 tambah I2 sama dengan, jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang keluar adalah I3. Jadi di sini adalah I3. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Ini hukum 1 Kirchhoff-nya. Kemudian untuk menentukan besarnya arus I1, I2, dan I3, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff dan arah loop ini. Jadi di sini hukum 2 Kirchhoff-nya kita selesaikan dulu. Yang pertama yaitu loop satunya. Jadi di sini loop 1 kita analisis. Ini memakai hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan hukum 2 Kirchhoff. Di sini sigma GGL pada loop 1 ini. Jadi loop 1 ini GGL-nya adalah ini. Kemudian arah di sini ini arahnya seperti ini. Kemudian kita tentukan di sini berputar dan bertemu kutub negatif terlebih dahulu. Berarti epsilon 1-nya ini adalah negatif. Jadi di sini epsilon 1 negatif karena ketika berputar ini yang ditemui pertama kali adalah kutub negatif. Jadi yang pendek ini negatif dan yang panjang ini positif. Kemudian kita tentukan sigma IR-nya. Jadi di sini dalam loop 1 ini arusnya adalah I1. Jadi I1 ini searah dengan arah loop, berarti ini positif. Jadi di sini plus I1 kemudian dikali dengan R1-nya. R1-nya adalah ini, jadi di sini R1. Kemudian I2-nya. I2 di sini adalah I3 yang dilalui loop 1 ini adalah I3-nya.
Jadi yang di loop 1 adalah I1 dan I3. I3 ini searah dengan arah loop, berarti ini ditambah dengan I3, kemudian dikali dengan R3-nya. Jadi di sini dikali dengan R3. Kemudian di sini tidak ada lagi yang arus yang menyertai loop 1 ini, maka di sini sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Ini kita masukkan angkanya. Di sini epsilon 1 adalah ini 12, jadi di sini min 12, kemudian ditambah dengan I1 dikali dengan R1, R1-nya adalah ini 4, jadi di sini 4, kemudian ditambah dengan I3 dikali dengan R3-nya, R3-nya adalah 2, jadi di sini R3 berarti ini 2, jadi di sini 2 sama dengan 0. Kemudian di sini, ini min 12 ini bisa dipindahkan ke sini. Jadi di sini I1 kali 4 adalah 4I1, kemudian ditambah dengan I3 dikali 2 adalah 2I3, sama dengan ini min 12 pindahkan ke sini jadi positif. Jadi di sini 12. Ini loop satunya. Kemudian kita analisis loop 2-nya. Jadi loop 2 ini adalah ini. Ini kita gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Di sini jumlah GGL dari loop 2 ini adalah ini, epsilon 2. Jadi berputarnya adalah seperti ini, kemudian yang ditemui pertama kali adalah kutub negatif terlebih dahulu. Berarti di sini min epsilon 2, jadi min epsilon 2. Kemudian arus yang dilalui buah ini adalah I2 dan I3. Jadi di sini I2-nya jadi searah dengan I2. Jadi di sini plus I2 dikali dengan ini tidak ada hambatan pada I2 ini, maka di sini adalah 0 hambatannya. Kemudian yang dilalui loop 2 ini adalah I3 juga. Jadi di sini tambah I3. Ini positif karena searah dengan arah loop. Arahnya ke bawah dan ini ke bawah, jadi searah positif. Kemudian dikali dengan R3, jadi I2 dan I3, jadi I2, I3, jadi di sini sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Kita masukkan angkanya. Epsilon 2 adalah 6, jadi di sini min 6, kemudian I2 dikali 0 ini adalah 0. Berarti kita abaikan yang 0 ini, jadi ditambah dengan I3, jadi I3 dikali dengan R3. R3-nya adalah ini 2. Jadi sini 2 sama dengan 0. Maka min 6 ini kita pindahkan sini. Kemudian I3 dikali 2 adalah 2I3 sama dengan 6. Jadi min 6 dipindahkan ke sini jadi positif. Maka I3-nya ini bisa ditentukan. Jadi I3 sama dengan 6/2. Jadi 2-nya dipindahkan ke bawah. Hasilnya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi I3-nya adalah 3 ampere. Ini nilai I3-nya. Maka di sini, karena I3 ini adalah arus yang dilalui dengan A dan B, jadi arus yang dilalui A dan B, I3 ini, arus yang melalui A dan B, maka kita bisa tentukan potensial VAB-nya. Jadi di sini sama dengan pada potensial AB ini tidak ada GGL yang mengalir di sini, jadi tidak ada GGL di sininya, maka di sini adalah 0, kemudian ditambah dengan sigma IR-nya, I-nya adalah I3, jadi I3 dan R3. Maka di sini I3-nya adalah ini 3, di sini positif karena mengalirnya dari A ke B. Jadi di sini 3 dikali dengan R3-nya adalah ini 2, jadi di sini adalah 2. Jadi R3-nya ini yaitu ini 2 ohm. Berarti hasilnya adalah sama dengan 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi 6 volt. Jadi ini hasilnya. Jadi beda potensial antara titik A dan B adalah 6 volt. Jadi di sini adalah 6 volt. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai listrik arus arah.